Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Kembali lagi bersama saya Babang Alek yang masih stay menghibur kawan-kawanku. So, enjoy. Oke, kali ini Mimin akan membahas film The Covenant yang dirilis 2023. Menceritakan kisah perjalanan seorang sersan bernama John Kinley yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal dalam menyelesaikan tugas terakhirnya di Afghanistan. Ia bekerja sama dengan seorang penerjemah lokal bernama Ahmed yang diperankan oleh Dar Salim. Keduanya akan berpetualang di tengah daerah kekuasaan Taliban yang sebenarnya mustahil dapat meloloskan diri. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berawal ketika John sedang berpatroli, ia mendapati sebuah truk yang cukup mencurigakan. Seorang prajurit ditemani juru bahasa mendekati truk tersebut. Ledakan yang terjadi menewaskan si juru bahasa dan satu orang prajurit Amerika. Kembali ke pangkalan, John diperkenalkan dengan Ahmed sebagai pengganti juru bahasanya yang telah tewas. Ahmed merupakan seorang mekanik yang memiliki kemampuan menguasai 4 bahasa. Kemudian John bersama timnya melakukan patroli ke salah satu bangunan rumah yang dicurigai menjadi gudang senjata Taliban. Setelah digeledah, yang mereka temukan hanya orang-orang yang sedang menghisap opium. Laporan titik koordinat yang telah diterima John ternyata tidak sesuai yang ditargetkan. Ia merasa kecewa terhadap kinerja kantor pusat yang membuat masa tugasnya menjadi lebih lama lagi. Kemudian ia menghubungi Declan, seorang informan yang memiliki banyak koneksi di Afghanistan. John akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Faraz, sebutan orang tersebut, ternyata mengenali Ahmed dan mengancam akan mengincar keselamatan keluarganya. John memberikan pilihan kepada Faraz berupa sejumlah uang dan seragam tahanan. Faraz pun menyetujui kesepakatan itu dengan syarat melipat gandakan lagi bayarannya. Ahmed berinisiatif melemparkan uang tambahan tanpa persetujuan John. John yang tadinya ingin memarahi Ahmed karena telah melanggar otoritasnya, mengurungkan niat setelah mengetahui latar belakang Ahmed, di mana putra laki-lakinya telah dibunuh oleh kelompok Taliban. Itulah alasan ia mau membantu tentara Amerika agar dapat membasmi kelompok yang telah menyengsarakan keluarganya. Pada saat sedang menyusun strategi, seorang anggota yang bernama Hadi menyarankan untuk melewati rute yang menurutnya lebih cepat dan lebih aman. Tiba-tiba Ahmed meminta agar mobilnya segera dihentikan. Terindikasi adanya jebakan sepanjang jalur yang akan dilaluinya. Tidak begitu yakin dengan pendapat Ahmed. Untuk memastikannya, John meminta bantuan kantor pusat segera menerbangkan drone serta mengerahkan sebagian prajurit untuk memantau pergerakan musuh dari atas bukit. Ketahuan telah berkhianat, Ahmed meringkus Hadi dan nyaris menembaknya. John melarang keras tindakan Ahmed dan diperintah untuk menyerahkan senjata. Alasan Hadi berkhianat dikarenakan keluarganya telah diculik oleh kelompok Taliban. Setelah tahu adanya penyergapan, mereka pun terpaksa kembali lagi ke dalam markas. Diceritakan Ahmed memiliki seorang istri yang sedang mengandung bayi keduanya setelah putra pertama Ahmed terbunuh oleh kelompok Taliban. Pekerjaannya sebagai juru bahasa membuat ia berkesempatan mendapatkan visa khusus dan berniat akan memboyong istrinya pindah ke Amerika. Itu pun jika tugas Ahmed telah selesai. Menuju lokasi kedua yang berjarak sekitar 120 km. Bring him back. Hey, what's that?
Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pertambangan yang dicurigai menjadi salah satu markas Taliban. Sewaktu Ahmed berkomunikasi dengan pemilik tempat tersebut, ia merasakan gelagat aneh. John, di mana ia menemukan hal mengerikan yang dilakukan oleh 3 orang anggota Taliban sedang membuat adegan pembunuhan dengan memvideokan perbuatannya. Ternyata satu orang di antara mereka adalah si kakek yang di awal film tadi berhasil melarikan diri setelah melakukan aksi pengeboman. John memasang alat peledak dan langsung kembali ke titik awal. Sayangnya satu anggota terkena tembak hingga tewas seketika. Taliban tiba dari kedua arah, sedangkan bantuan udara masih harus menunggu 15 menit menuju TKP. Dalam upaya pelariannya itu, hanya John dan Ahmed yang mampu menghindar dari serangan bom. Mobil yang dikendarai keduanya mengalami kerusakan sehingga harus segera turun dan berlari ke arah semak-semak. We recovered all three bodies minus John Kinley and... Teringat kematian anak buahnya, John berusaha menahan agar tetap tegar. Musuh semakin dekat, mereka memutuskan turun ke bawah tebing. Kemudian berjalan menelusuri ngarai sempit dan menemukan 2 orang musuh yang sedang berjaga-jaga. Mereka pun menyerangnya dari arah belakang dengan menggunakan pisau. Hingga di mana posisi John tepat di bawah 2 orang musuh. Sebuah lubang berhasil menyelamatkan keduanya dari kejaran musuh. Mereka menemukan sebuah bangunan rumah terbengkalai serta memutuskan berlindung di tempat itu. Celakanya, musuh sedang bergerak ke arah bangunan tersebut. Keduanya memilih berpencar ke sisi yang berbeda. Tiba-tiba, peluru mendarat di kaki John sehingga ia akhirnya harus tertangkap. Di waktu yang tepat, Ahmed menembak ketiga musuh tersebut. Dalam kondisi setengah sadar, John berusaha merespon ucapan Ahmed. Ahmed berencana akan menempuh perjalanan panjang dengan cara mendorong tubuh John menggunakan pandu yang dibuat ala kadarnya. Sebab terlalu berbahaya jika harus mengendarai mobil melalui jalur yang dipenuhi dengan patroli penjagaan. Kemudian ia membeli sebuah mobil dari seseorang. 3 orang komplotan menghadang mobil Ahmed yang ternyata hanya ikut menumpang ke suatu tempat. Kebetulan Ahmed bertemu dengan sekelompok pengembara, tak berniat ingin menukarkan mobilnya dengan gerobak si pengembara itu. Kali ini, medan yang akan dilalui semakin berat. Rute satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka adalah dengan cara mendaki ke atas gunung. Hingga di suatu titik, Ahmed merasa tidak sanggup menghadapi tantangan berat tersebut. Tekad yang tertanam tidak melunturkan semangat Ahmed untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah mencapai puncak, ia dapat melihat titik pangkalan udara berharap markas pusat
dapat segera mendeteksi keberadaan mereka. Setelah turun gunung, Ahmed berhenti di sebuah kios untuk membeli sebotol air. Tak beberapa lama, komplotan Taliban datang dan berhenti di kios tersebut. Satu orang di antara mereka mulai curiga ketika melihat sepatu yang dikenakan John. Dengan cepat, Ahmed melepaskan tembakan. Hingga akhirnya bantuan tentara Amerika datang setelah Ahmed menghabisi ketiga komplotan Taliban tersebut. Hey, John fucking Kinley, we need a medic over here. Put your fucking hands up! Mr. Kinley, I'll get your doctor. 3 minggu kemudian, diceritakan John yang sudah berada di rumahnya dikunjungi oleh Declan. Diketahui selama penyelamatan itu John hampir tidak sadarkan diri. Declan memberitahu bahwa Ahmed telah menyelamatkan sejauh 100 km dengan cara mendorong tubuh Ahmed ke titik jangkauan markas pusat. Namun ada hal yang harus diketahui John mengenai nasib Ahmed dan anak istrinya yang kini sedang diburu oleh Taliban. Setelah penyelamatan tersebut, ia membutuhkan visa secepat mungkin sebelum komplotan itu menemukan tempat persembunyiannya. John menghubungi customer service untuk menanyakan visa khusus yang memang sudah terdaftar semenjak Ahmed bekerja sebagai juru bahasa. Namun info yang didapat, John harus menunggu antrian dikarenakan pengurusan visanya tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan langsung. John tenggelam ke dalam depresi sehingga ia dapat mengingat setiap detail kejadian yang dialaminya bersama Ahmed. Di hari ke-19, John dibikin emosi oleh pihak pengurus visa yang membutuhkan 9 bulan untuk memproses visa milik Ahmed. Hari ke-35 tetap dalam kondisi yang sama, tidak adanya kepastian. Ia meminta solusi kepada Declan. Declan menganjurkan untuk menyewa Parker, seorang kontraktor keamanan swasta. Namun bayaran Parker cukup sangat tinggi, serta John harus mengubah identitasnya sebelum pergi ke Afghanistan. John tidak mendapatkan dukungan dari Komandan Focus, namun ia tetap nekat akan pergi ke Afghanistan. Kemudian ia menemui istrinya. Meskipun berat, sang istri mengizinkan John menyelesaikan pergolakan batinnya dengan Ahmed. Diceritakan, Taliban sedang memburu Ahmed. Seorang rekan menelpon Ahmed dan mengarahkan kemana ia harus bergerak sebelum Taliban memasuki rumahnya. Singkat cerita, John telah sampai di pangkalan udara Afghanistan dan langsung disambut oleh Parker. Parker telah menyusun strategi di mana nantinya John akan dipertemukan dengan adik kandung Ahmed yang bernama Ali untuk mendapatkan lokasi tempat persembunyian Ahmed dan keluarganya. Namun sebelum itu John disuruh menunggu 3 hari dikarenakan Parker memiliki tugas lain untuk diselesaikan. Tak mau menunggu, John memutuskan akan pergi sendirian menemui Ali. Parker memberikan fasilitas mobil, dilengkapi dengan senjata, telepon satelit, dan uang cash. Hanya membutuhkan beberapa jam, John akhirnya sampai di sebuah kafe di mana Ali sudah menunggu kedatangannya. Ali akan mengatur perjalanan John menuju desa tempat tinggal Ahmed, diantar oleh supirnya yang bernama Poya dengan menggunakan truk pengangkut barang. Good luck, John Kinley. Sampai di pos awal, pemeriksaan tidak begitu ketat sehingga mereka dengan mudah lolos dan meneruskan kembali perjalanannya. Barulah di pos kedua, Poya disuruh turun dari mobil dan dipaksa menunjukkan isi barang bawaannya. Seorang komplotan membuka kotak tempat di mana John sedang bersembunyi. Penembakan yang dilakukan John diketahui oleh seorang komplotan yang langsung melaporkannya ke markas besar mereka. John pun akhirnya diikuti dari arah belakang.
Komandan Focus mengabarkan bahwa ia telah mengantongi visa Ahmed. Mendengar itu, John semakin bersemangat dalam misinya tersebut. Singkat cerita, sampailah di sebuah desa, terlihat Ahmed sedang menservis mobil. John menghubungi Parker dan meminta titik penjemputan. Setelah menerima informasi itu, John pun datang mendekati Ahmed dengan menyamar sebagai warga sipil. Setelah tahu maksud kedatangan John, Ahmed dan istrinya bersiap-siap segera pergi meninggalkan desa. Celakanya, si pengintai berhasil mengidentifikasi wajah John. Begitu halnya Parker yang sejak awal tidak mengetahui bahwa ia adalah John dan Ahmed yang sedang diincar oleh Taliban. John menutup terowongan dengan truk tersebut, lalu meledakkannya. Kemudian berlari ke arah jembatan di mana Parker sudah berjanji akan menjemput mereka semua. Situasi sudah tidak memungkinkan mereka akan selamat dari pengepungan musuh. Untungnya keajaiban datang. Parker bersama timnya langsung membabat habis para komplotan Taliban. John, Ahmed dan istrinya dievakuasi ke dalam helikopter. Kemudian langsung dibawa ke atas pesawat untuk dikirim ke Amerika Serikat. 30 Agustus 2021, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat telah ditarik dari Afghanistan, mengakhiri kampanye 20 tahun. Sebulan kemudian, Taliban mengambil kendali kembali. Dikabarkan Taliban membunuh lebih dari 300 penerjemah dan keluarganya karena bekerja sama dengan militer Amerika Serikat. Masih ada ribuan lain bersembunyi, sulit dijangkau, dan diselamatkan oleh pihak militer Amerika. Dan itulah akhir dari pembahasannya. Mudah-mudahan kawan-kawanku selalu terhibur dengan box review film. Jangan lupa dukungannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.